Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Alam Pradana, NIM 1805520098. Dosen pembimbing Pak Anggana Lisiantara, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Raikisu pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Bab 1. Dahuluan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan baik untuk kegiatan operasional maupun perkembangan bisnis di masa depan, perusahaan dapat mengakses dana melalui sumber internal dan eksternal. Sumber internal mencakup laba ditahan, sementara eksternal melibatkan pinjaman, penjualan surat berharga, dan penjualan saham perusahaan. Dalam rangka mengoptimalkan perolehan dana dari investor, banyak perusahaan yang terdaftar di BI menggunakan berbagai metode, termasuk regisu atau hak pemesan efek terlebih dahulu. Adalah suatu mekanisme di mana perusahaan mengajukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dengan tujuan untuk membeli saham tambahan. Kedua, kerangka pemikiran. Landasan teoritis adalah deskripsi atau ungkapan tentang gagasan-gagasan yang membentuk dasar peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep-konsep yang membentuk dasar pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan melalui kerangka teoritis. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai variabel-variabel yang sedang diteliti, serta menjelaskan asal-usul variabel-variabel tersebut dari teori mana, serta alasan mengapa hanya variabel-variabel tersebut yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis 1. Terdapat perbedaan return on total asset ROA antara sebelum dan sesudah Raikisu di Bursa Efek Indonesia. Kedua, terdapat perbedaan current ratio CR antara sebelum dan sesudah Raikisu di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, terdapat perbedaan debt to equity ratio DER antara sebelum dan sesudah Raikisu di Bursa Efek Indonesia. Keempat, terdapat perbedaan total aset turnover atau antara sebelum dan sesudah Raikisu di Bursa Efek Indonesia. Bab 3, metode penelitian. Objek penelitian di sini yaitu kinerja keuangan dan Raikisu perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Jenis dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yakni data mengenai perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Raikisu pada periode 2020 sampai 2022. Variabel bebas, independen variabel. Raikisu adalah tawaran yang diajukan kepada pemegang saham saat ini untuk membeli saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham mereka dengan harga dan jangka waktu tertentu. Variabel terikat, dependent variable, return on asset ROA. Profitabilitas merujuk pada kapabilitas suatu perusahaan dalam meraih laba dari beragam sumber, termasuk penjualan, aset, dan ekuitas yang dimilikinya, mencerminkan situasi keuangan perusahaan. Return on asset ROA adalah indikator yang memberikan gambar komprehensif mengenai hal tersebut, efisiensi modal yang diinvestasikan dalam seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Uji Wilcoxon-Strength Test digunakan untuk mengevaluasi perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data yang berpasangan, meskipun distribusi datanya tidak normal. Dalam konteks ini, uji Wilcoxon-Strength Test diterapkan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam kinerja keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Raikisu. Kriteria pengambilan keputusan pada uji tersebut adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Dan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak, mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Populasi dan sampel. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup keseluruhan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2022. Dengan jumlah keseluruhan tercatat sebanyak 825 perusahaan. Di situ ada hasil statistik deskriptif. Uji Wilcoxon-Strength Test. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan perusahaan yang melakukan review. Variabel yang diidentifikasi sebagai tidak mengikuti distribusi normal adalah variabel tersebut ROA, CR, DER, TATO. Pembahasannya, poin pertama, perbedaan ROA antara sebelum dan sesudah melakukan review. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon-Strength Test terkait dengan ROA sebelum dan sesudah pelaksanaan review, diperoleh nilai sebesar 0,338, lebih besar dari 0,25. Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada ROA sebelum dan sesudah review. Poin kedua, perbedaan cara antara sebelum dan sesudah melakukan review. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon-Strength Test terkait dengan cara sebelum dan sesudah pelaksanaan review, diperoleh nilai
sebesar 0,037, tapi kurang kurang dari 0,05. Analisis ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CR sebelum dan sesudah Rekiso. Perbedaan DER antara sebelum dan sesudah melakukan Rekiso. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon rank test terkait dengan DER sebelum dan sesudah pelaksanaan Rekiso diperoleh nilai sebesar 0,050. Analisis ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada DER sebelum dan sesudah Rekiso. Perbedaan tato antara sebelum dan sesudah melakukan Rekiso terkait dengan ROA sebelum dan sesudah pelaksanaan Rekiso diperoleh nilai sebesar 0,953 lebih besar dari 0,05. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak dapat perbedaan yang signifikan pada ROA sebelum dan sesudah Rekiso. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, yaitu hipotesis 1 ditolak bahwa rasio ROA tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pada perusahaan yang melakukan Rekiso. Hipotesis 2 diterima bahwa rasio CR terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pada perusahaan yang melakukan Rekiso. Hipotesis 3 diterima bahwa rasio DER terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pada perusahaan yang melakukan Rekiso. Hipotesis 4 ditolak bahwa rasio Tato tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pada perusahaan yang melakukan Rekiso. Keterbatasan penelitian ini terletak pada perbedaan yang signifikan antara jumlah sampel penelitian dan jumlah populasi yang seharusnya ada. Dengan populasi sebanyak 825 perusahaan, jumlah sampel yang memenuhi kriteria hanya 26. Reduksi jumlah perusahaan tersebut dapat mengakibatkan hasil penelitian yang sulit untuk digeneralisasi. Sekian hasil skripsi yang saya paparkan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.